Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini penulis drain oli Echo. Ini kondisinya. Sekarang ini penulis kalau drain warna olinya kuning. Kebetulan lagi pakai bensin Shell Super jadi nggak kelihatan ya fuel dilutionnya. Nah, untuk gantinya nanti ada Meditran SX SAE 15W40. Yang istimewa adalah oli ini ada api donatnya. Peruntukannya untuk transportasi atau industrial diesel engine oil, bukan mobil harian ya, apa jenenge ya, passenger car. Disebut levelnya paling tinggi dari Meditran yang lain ya. Ya wis, ini penulis selesaikan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kali ini penulis sudah pakai oli Meditran SX 15W40. Untuk impresi pertama, ini jelas oli yang aditifnya banyak ya. Dipakai pelan gini langsung jadi makin lama makin senyap. Mulai dari keluar rumah tadi sampai sekarang ya wis makin senyap. Jadi sekarang ini wis termasuk senyap lah ya. Walau tentu bisa lebih senyap lagi kalau dicampuri minyak goreng. Tapi ya seperti biasa kalau nyoba oli, penulis selalu nggak pakai campuran minyak goreng dulu. Pakai campuran minyak goreng hanya kalau olinya sudah terasa mulai berkurang kemampuannya. Ya walau sekarang standarnya lebih lebih kejam lah istilahnya, karena kadang baru seperempat perjalanan penulis sudah tambahi minyak goreng. Itu kalau yang seperti itu ya artinya kemampuan olinya parah sekali. Nah, bicara soal kemampuan oli Echo, iya rasanya minim aditif ya, bahan oli juga terasa kurang baik. Ada bro yang kasih informasi bahwa oli Echo itu ambilnya dari Pertamina. Dilihat dari kualitasnya, dari yang penulis rasakan, kalau ambil dari Pertamina kemungkinan bahan olinya mirip dengan bahannya Meditran S SAE 40. Meditran S SAE 40 penulis rasa kurang begitu sip ya. Bahan olinya terutama termasuk cepat rusak bila dibanding Mesran B40, apalagi bandingkan dengan Mesran SAE 40. Walau mungkin aditif Mesran Meditran S itu sama atau mendekati Mesran B40, tapi dari bahan oli menurut penulis kalah. Meditran SX 15W40 ini rasanya bahannya sama dengan Meditran S SAE 40, sama dengan Mesran Super.
menurut penulis seperti itu ya. Jadi ini kalau ngomong soal bahan, kita ngomong soal kerusakan oli kalau lagi dipakai ya. Seberapa cepat oli jadi ecer, seberapa cepat oli jadi hitam ketika dipanggang oli gitu ya. Jadi sifat dari bahannya, bahan utamanya alias yang cairannya itu. Aditif memang berpengaruh, tapi menurut penulis yang paling berperan adalah dari bahan utama olinya. uh, Aduh, ini bahan olinya Mediterranean ya, penulis tadi bilang termasuk kurang baik. Dan iya, ternyata habis dipakai agak berhenti agak lama kayak gitu kok jadi makin lama makin kasar ya. Aduh, tadi perasaan berangkat halus, terus dipakai berhenti lama gitu tadi. Jadi kasar ya. Parah juga. Repot. Ya, belum nyoba jauh sudah kerasa bahwa ini oli aditifnya kurang baik. Bukan, sorry, bahan olinya kurang baik. Kalau aditifnya ya bisa makin lama makin halus. Entah apa karena sifat dari 15W40-nya ya, yang membuat bahannya itu lebih cepat rusak daripada yang SAE40 ya. Maksud penulis Mediterranean S SAE40. Eco yang SAE40 pun enggak secepat ini rusaknya ya. Tapi ya ini bisa jadi karena memang olinya dirancang untuk kendaraan berat. Kendaraan berat itu ya artinya memang kekentalan itu penting, tapi aditif itu jauh lebih penting. Aditif ZDDP. Jadi ya oli HDO itu biasanya punya kandungan ZDDP yang lebih banyak daripada oli PCMO, walau sudah ada PISN dan segala macam. Karena memang aditif ZDDP itu sulit digantikan oleh aditif yang lain. Walau sama-sama anti gesek, suhu aktivasi itu penting. Kalau mesin belum mencapai tahap panas tertentu, itu belum kerja, belum bisa aktif aditifnya. Padahal penting sekali aditif teraktivasi lebih awal. Jadi ZDDP ya sebenarnya tidak tergantikan. Boron juga sama ya. Boron aktivasinya lebih awal lagi, cuma secara perlindungan kalah dari ZDDP. Begitu juga aditif EP yang termasuk molybdenum ya. Aditif molybdenum itu perlindungannya jauh lebih kuat, tapi butuh suhu aktivasi lebih tinggi. Jadi ada pabrikan yang aditifnya pakai macam-macam ya, itu tujuannya adalah biar bisa halus dalam banyak kondisi. Sebentar lagi mungkin penulis pakai coba agak kencang, jadi bisa lebih tahu lah bagaimana efeknya. Nanti kalau memang terasa lebih encer ya, penulis bakal tambahkan minyak sawit ya. Ini sekarang pakai Alif, terus oli sampingnya bawa Evalup. Oh ya, Evalup 2T dan minyak sawit Alif, termasuk tambahan minyak silikon.
nggak bisa begitu banyak membantu meningkatkan kemampuan oli eco. Jadi memang kalau bahannya sudah nggak sip, ya bagaimanapun juga nggak akan bisa sip. Jadi tetap ya, bahan utama olinya itu sangat-sangat berpengaruh. Jadi kalau bahan olinya nggak sip, mau bagaimanapun juga, mau tambahi aditif apapun juga sulit ya, sulit. Alasan oli PAO itu dijadikan apa, oli terbaik itu ya karena oli PAO itu punya shear stability yang paling baik dari bahan oli untuk kendaraan yang lainnya. Walau secara keseluruhan kalau untuk industri ada yang lebih baik lagi, tapi kalau untuk otomotif oli PAO dianggap yang terbaik. Jadi ya itu ya, kendalanya sekarang ya oli PAO itu mahal sekali, harganya 300 ribuan gitu ke atas. Kalau yang mau murah-murah ya malah justru oli yang dikenal sebagai oli mineral itu lebih baik daripada oli full sintetik, karena ya oli full sintetik itu sekarang sudah beda ya kemampuannya dari zaman dulu. Nah, dibanding oli eco kemarin, tarikan mesin jadi nggak keluar ya. Satu, film strength ya berkaitan dengan pelarutan juga lebih baik dari grup 3, tapi masih kalah dibanding grup 1. Ya itu semua trade off ya, trade off. Ya memang sudah karakternya oli HDO, karena memang aditifnya banyak, berlebihan. Kalau untuk motor matic ataupun manual, iya jadinya tenaga jadi teredam. Sekarang ya tenaga nggak keluar. Kemarin pakai oli eco mencapai kecepatan 111, saya nggak ada tempat, bisa cukup gampang lah. Kalau sekarang rasanya agak susah. Apa rasanya pakai apa jenenge pro kapasitor lagi? Pakai pro kapasitor lagi itu yang terasa terutama adalah ini sekarang tarikan sudah nggak segarang kemarin, padahal bensin belum ganti sama sekali. Jadi ya fokus suara mesin halus ya silahkanlah Meditran SX. Tapi kalau pingin performa ya bukan Meditran SX, karena aditif yang berlebihan membuat ruang bakar itu nggak bisa betul-betul bersih ya, karena ada aditif-aditif dari oli yang masuk ruang bakar lewat pelumasan dari dinding silinder. Jadi ya itu ya trade off-nya ya, kalau mau oli yang aditifnya banyak, lengkap, bikin mesin halus, tenaga nggak keluar. Ingin tenaga keluar, aditif minim, sulit untuk mendapatkan mesin halus kalau secara konvensionalnya. Jadi ya bersyukurlah di Indonesia ini gampang untuk dapat minyak sawit. Jadi dengan dicampuri minyak sawit, performa bisa keluar tanpa mengorbankan licinnya, tanpa mengorbankan suara halusnya.
akhirnya penulis putuskan untuk nambahi minyak sawit ya, minyak goreng Alif campur minyak silikon PDMS 350 dps atau dimethicone 350 dps, karena ya ternyata tadi penulis pakai tadi mau putar balik itu kan mesin sempat idling ya, karena nunggu kesempatan masuk jalur. Nah, saat itu suara mesin ternyata kasar. Jadi habis dipakai agak ngebut sedikit, dipakai 0-100 sedikit, suara mesin saat idling jadi sudah kasar. Jadi memang bahannya Mediterranean SX itu kalah jauh dari kelas Mesran B40 atau Mesran SI40. Tapi tidak penulis tambahkan aditif oli samping, karena ya menurut penulis aditifnya sudah terbukti cukup banyak lah ya. Kalau ditambahi Evalu 2T rasanya nggak ada efeknya, sia-sia. Nah, sekarang sudah campuri minyak goreng sawit, suara mesin ya saat idling jelas lebih halus. Ya penulis harapkan ini bisa cukup lama halusnya. Tapi kalau memang bahan olinya yang kurang baik, ya nggak akan bisa halus kayaknya. Lihat aja lah nanti bisa lebih awet dari Eco atau enggak. Eco harganya penulis beli yang 800 ml 25.000. Kalau yang 1000 ml itu yang 1 liter harganya 31.500 kalau nggak salah. Dibanding Mediterranean SX, Mediterranean SX mungkin ada yang jual 50, 55, 48, tapi ya sekitar segituan harganya. Ya penulis lebih pilih oli yang murah campur oli samping daripada kalau harus pakai Mediterranean SX. Ya wes lah, itu aja. Nanti penulis teruskan lagi kalau sudah dekat kantor. Oh ya, ini rasanya perlu penulis tambahkan lagi bahwa setelah pakai campuran minyak goreng kok jadi lebih licin ya engine brake-nya ya. Jadi kayaknya memang bahan oli Mediterranean SX itu nggak begitu licin. Emang aditifnya bisa bikin licin, tapi ya namanya aditif, kemampuannya terbatas ya. Kalau dalam situasi semi gesekan langsung dan tidak bergesekan langsung, jadi antara kondisi oli itu setengah nggak kuat, setengah bisa nahan tekanan dari komponen yang saling bergesekan. Nah, di saat itu film strength oli, daya lekat oli ke mesin, daya ikat antara oli itu jadi lebih berpengaruh. Nah, Mediterranean SX rasanya termasuk yang kurang bisa melapisi permukaan logam. Film strength lemah. Jadinya kalau ya di motor kan kondisi semi gitu lebih banyak terjadi daripada di mesin alat berat ya. Jadi ya emang ya kalau untuk motor ya mobil juga sih, mobil bukan alat berat. Kalau pakai oli Mesran itu lebih sip, pakai campuran minyak goreng itu jauh lebih sip. Entah kalau alat berat apa campuran minyak goreng itu terasa juga ya, penulis nggak tahu. Karena ya kalau bebannya sangat berat, justru katanya kalau penelitian malah lebih menghambat. Jadi kalau bebannya ringan, minyak goreng itu bikin makin licin. Kalau bebannya berat malah bikin menghambat.
Cocoknya minyak goreng itu mungkin untuk pemakaian RPM tinggi kayaknya ya. Ya wes lah, itu aja. Nanti penulis tambahkan lagi kalau dekat kantor. Ini sudah mulai dekat kantor. Menambahkan minyak sawit ke Mediterranean SX itu ternyata ada dua efeknya. Yang satu membuat engine brake itu lebih minim, jadi mesin jadi lebih licin. Yang kedua adalah performa jadi nambah. Jadi kalau ada yang ngikutin di grup ya, yang penulis sayangnya nggak bisa join lagi karena akunnya di lock sama Facebook. Nah, salah satu efek dari minyak goreng itu adalah menambahkan performa. Nambah performa ini terutama kalau pakai oli yang aditifnya banyak. Nah, Mediterranean SX itu adalah oli yang aditifnya termasuk banyak atau terlalu banyak kalau untuk dipakai di motor. Dan tadi tarikan itu nggak enak. Nah, sekarang setelah campuri minyak goreng yang 100 ml enak, mulai enak lagi tarikannya. Jadi minyak goreng itu membantu membersihkan ruang bakar. Jadi nggak cuma ruang olinya saja yang dibersihkan, tapi ruang bakar yang dibersihkan. Jadi ya ini rasanya tenaga sudah keluar lagi. Minyak goreng juga ya tentunya cocok ya untuk kalau misalnya punya penyakit ring pistonnya nyangkut itu ya. Jadi ya soal pemakaian minyak goreng itu. Kalau soal oli Mediterranean SX-nya sendiri wes gak kerasa kalah sama efeknya minyak goreng kalau untuk RPM rendahnya. Tapi ya itu dengan kata lain sekarang suara mesin halus lagi, nggak sekasar sebelumnya kalau di jalan RPM rendah. Untuk sementara ya penulis nggak bisa rekomendasikan Mediterranean SX untuk pemakaian di motor. Untuk di mobil pun rasanya ya nggak cocok lah. Cocoknya ya mungkin untuk alat berat yang pelumasan tidak ditentukan dari bahan oli, tapi dari seberapa banyak aditif yang ada. Tapi menambahkan minyak goreng mestinya berguna. Selain dari ya nambah sedikit licin ya, juga untuk menambah kemampuan pelarutan. Artinya kalau ada kotoran di dalam mesin jadi lebih mudah larut ke bawah sama olinya. Karena untuk bikin kerak keluar dari mesin itu butuh oli yang kemampuan pelarutannya baik. Ya wes, begitu saja. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.